Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Murdayani SPD, Guru Matematika UPTD SMP Negeri 3 Jorong, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mengutip kalimat bijak dari Arthur Aufderkaidi, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah kegiatan atau upaya guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Atau pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua kebutuhan belajar murid. Mengapa seorang guru harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena seorang guru harus memahami bahwa murid adalah makhluk yang unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan murid memiliki minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, atau kemampuan literasi yang berbeda. Karena itulah diperlukan usaha guru untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan belajar murid, sehingga murid akan merasa nyaman belajar di kelas dan tujuan pembelajaran tercapai. Lalu, bagaimana caranya seorang guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, guru tentunya harus memahami terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran. Kemudian, guru juga harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru juga harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, guru juga harus dapat melaksanakan manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir, guru harus melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid atau readiness, guru harus dapat menilai pengetahuan awal dari siswa dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Guru juga harus memahami minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator terpenting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus dapat membangkitkan minat belajar murid melalui pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi. Kemudian, guru juga harus mengetahui profil belajar muridnya. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, kita bisa mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga,
mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru di kelas sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid pada kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian-penilaian baik itu formatif maupun diagnostik. Kemudian, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian, bukan mengubah atau bahkan menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul-modul yang lain seperti modul 1.1, 1.2, 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan begitu, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Nah, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu visi strategi untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan dari modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan siswa haruslah ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya tentang tugas koneksi antar materi
Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.